Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Virginia dengan NIM 1865014 dari Farmasi 6B. Di sini saya akan membahas tentang penentuan kandungan etanol dalam makanan dan minuman fermentasi tradisional menggunakan metode kromatografi gas. Pengertian kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam bisa zat padat atau zat cair. Bagian-bagian dari kromatografi gas yaitu gas pembawa, injektor, kolom, oven, detektor, dan recorder. Prinsip kerja kromatografi gas yaitu gas dalam silinder baja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang bersifat fase diam. Sampel yang berupa campuran beberapa senyawa yang akan dipisahkan diinjeksikan atau disuntikan ke dalam aliran gas tersebut. Sampel dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom, dan di dalam kolom terjadi pemisahan. Komponen-komponen campuran yang telah terpisahkan satu persatu akan meninggalkan kolom. Detektor diletakkan di ujung kolom untuk mendeteksi jenis maupun jumlah setiap komponen campuran. Hasil pendeteksian direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram. Keuntungan kromatografi gas yang pertama, waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Yang ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah. Yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Yang kelima, memerlukan sampel dalam jumlah kecil. Kerugian dari kromatografi gas yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Ini adalah contoh jurnal yang menggunakan metode kromatografi gas, yaitu penentuan kandungan etanol dalam makanan dan minuman fermentasi tradisional menggunakan metode kromatografi gas. Selanjutnya, pendahuluan. Produk makanan dan minuman sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari telah diatur dalam hukum Islam terkait dengan kehalalannya. Alkohol dalam produk makanan dan minuman adalah masalah serius dan haram untuk dikonsumsi umat muslim. Oleh karena itu, verifikasi halal dan autentikasi produk makanan adalah masalah yang menjadi perhatian utama terkait dengan kandungan dan kadar alkohol dalam produk makanan dan minuman. Etanol sebagai analit dari golongan alkohol yang paling umum diidentifikasi di laboratorium ditemukan pada makanan dan minuman hasil fermentasi. Analisis etanol untuk mengendalikan proses fermentasi dan kualitas produknya dapat dilakukan menggunakan metode analisis yang sederhana, cepat, dan ekonomis. Selanjutnya, metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian antara lain etanol absolut 99%, N-butanol 0,5%, kertas saring nomor 1, sampel makanan dan minuman tradisional Lombok, hasil fermentasi seperti poteng abon, poteng jaji tujek, tua, dan brem. Kromatografi gas, autodiluter, bak air, dan termometer. Preparasi sampel. Sampel tua dan brem yang berupa cairan
dipreparasi dengan menyesuaikan suhu sampel hingga 20 derajat Celcius, sedangkan sampel padatan yaitu poteng abon dan poteng jasi tujak ditimbang sebanyak 25 gram, dihaluskan dan ditambahkan 25 ml Aquades. Campuran kemudian disaring sehingga diperoleh filtrat. Filtrat disesuaikan suhunya hingga 20 derajat Celcius. Masing-masing sampel sebanyak 25 ml disaring ke dalam tabung berbentuk kerucut. Jarang saring ditutup dengan penutup kaca. Untuk mencegah hilangnya etanol, tempatkan labu di bak ultrasonik dan sonic cap untuk menghilangkan karbon dioksida yang tersisa. Tutup labu sampai dilakukan analisis kromatografi gas. Pengukuran penggunaan alkohol meter juga dilakukan terhadap sampel makanan minuman fermentasi sebagai pembanding. Hasil pengukuran kromatografi gas juga dibandingkan dengan kadar alkohol yang tertera pada kemasan bir. Hasil dan pembahasan. Penetapan kadar etanol dengan metode kromatografi gas dapat dilakukan karena etanol merupakan senyawa mudah menguap. Larutan etanol disuntikkan dengan menggunakan jarum suntik mikro ke dalam kolom pemisah kromatografi gas. Pada tempat injeksi, larutan langsung menguap dan masuk ke dalam kolom bersama dengan gas pembawa yang inert. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen gas menurut titik-titik dan polaritas masing-masing senyawa. Komponen-komponen gas yang telah terpisah dan keluar dari kolom kemudian masuk ke detektor, dan sinyal yang terdeteksi dicatat pada recorder atau integrator. Kadar etanol dapat diketahui dengan menghitung luas puncak area kromatogram etanol yang tercatat pada recorder. Ini adalah gambar kurva kalibrasi rasio luas area etanol per N-butanol terhadap konsentrasi etanol. N-butanol digunakan sebagai standar internal. Hal ini karena N-butanol mempunyai struktur kimia dan sifat-sifat fisika yang hampir mirip dengan etanol. Nilai koefisien korelasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan linearitas, yang dapat ditentukan dari kurva kalibrasi. Berdasarkan kurva kalibrasi, nilai koefisien korelasi adalah 0,9984. Dengan demikian, metode kromatografi gas mempunyai linearitas tinggi. Batas deteksi adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat dideteksi dan memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blanko. Perhitungan dari hasil penelitian menunjukkan nilai batas deteksi senyawa standar etanol adalah 0,5 nanogram. Artinya, batas deteksi standar di bawah 5,0 nanogram. Alat kromatografi gas dapat memberi respon pada konsentrasi yang sangat kecil, yaitu 5,0 nanogram. Maka alat kromatografi gas mempunyai sensitivitas yang tinggi. Validasi ketelitian dapat ditentukan dari simpang baku dan koefisien variasinya. Koefisien variasi menunjukkan suatu ketidaktelitian pengukuran. Diketahui CV sebesar kurang dari sama dengan 2%, yang menunjukkan pengukuran dengan metode kromatografi gas telah memberikan ketelitian dengan validitas tinggi. Diketahui ketepatan sebesar kurang dari sama dengan 5%. Hal ini berarti metode kromatografi gas mempunyai validitas yang tinggi. Perolehan kembali, di mana derajat persetujuan antara nilai yang terukur dengan nilai sebenarnya menunjukkan nilai perolehan kembali, yaitu pada rentang 98 sampai 102%. Berarti metode kromatografi gas memiliki perolehan kembali baik.
Ini adalah tabel kadar etanol dalam sampel makanan dan minuman fermentasi dengan metode kromatografi gas dan alkoholmeter yang menunjukkan bahwa pada sampel bir antara kadar yang tertera dalam kemasan dengan metode kromatografi gas diperoleh hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Uji ANOVA digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan metode kromatografi gas dan alkoholmeter. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa antara metode kromatografi gas dan alkoholmeter tidak terdapat perbedaan hasil secara signifikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Penentuan kadar alkohol metode kromatografi gas menunjukkan daerah linier pada interval 1-10% dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0,9984, nilai limit deteksi 0,15 nanogram, koefisien variasi kurang dari sama dengan 2%, ketepatan kurang dari sama dengan 5%, dan perolehan kembali pada rentang 98-102% yang menunjukkan bahwa alat kromatografi gas mempunyai sensitivitas, ketelitian, validitas, dan perolehan kembali yang tinggi. Kadar alkohol pada sampel bir yang terkemasan dengan hasil pengukuran kromatografi gas menunjukkan kesesuaian. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa antara metode kromatografi gas dan alkoholmeter tidak berbeda secara signifikan, sehingga dapat dijadikan metode alternatif penentuan alkohol dalam makanan dan minuman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.